Uh, Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini tepatnya di jam 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau di Belanda jam 10 ya Pak Muhammad Amar ya Pak Ya, Wibi. betul Pak Raihan. Ya. Ya, saya jam 10 pagi di sini. Keduanya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amar Wibisono yang berkenan untuk mengisi webinar Akademi Telkom Jakarta yang bertema otomatisasi kontrol antena pada teknologi satelit. Ya. Sebelum saya mulai, ini saya bacakan profil dari Pak Muhammad Amar Wibisono. Saya mahasiswa tahu mengenal lebih jauh dari Pak Muhammad Amar Wibisono. Nah, nama lengkapnya adalah Pak Muhammad Amar Wibisono. Lahir bulan 24 April tahun 1990. Sekarang sedang S3, SD itu Electrical Engineering. Kemudian S2-nya, masternya dah Electrical Engineering, ITB, dengan IP 3,82. Dengan tema, judul tesisnya adalah Automatic VSAT Antenna Pointer with Adjustment Feature for Include Plan. Nah, ini tesis S2 di ITB. Kemudian S1-nya adalah ITB, IP-nya adalah 3,38. Untuk SMA yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta. SMP-nya adalah SMP 5 Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta. Nah, pengalaman pekerja yaitu di Belanda ini, di Smart City EMC Network for Training. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian 2017 sampai sekarang adalah Embedded System Engineer, Passive Radar Research and Development for Indonesian Minister of Defense, PT LAPI ITB. 2017 yaitu Radio Telecommunication and Microwave Laboratory ITB. 2017 sampai sekarang Radio Telecommunication and Microwave Laboratory ITB. 2016 sampai sekarang yaitu Research Assistant Automatic VSAT Antenna Pointing System, yaitu di ITB. 2015 sampai sekarang Radio Telecommunication and Microwave Laboratory ITB. 2015 sampai sekarang Post Assistant Radio Telecommunication and Microwave Laboratory ITB. 2013 sampai 2015 Research and Development Engineer PT LAN Indonesia. 2009 sampai 2012 Fisik Olympiad Tutor, yaitu Cerdas Sehat Olympiad Tutoring Bandung. Untuk pengalaman kerja yaitu Best Final Project Telecommunication Engineering ITB pada tahun 2013, 2011 finalis National Scientific Week Makassar, Indonesia. 2008 partisipan of Indonesian Team B Kontingen Asian Physics Olympiad Mongolia. 2007 Public Telecommunication Device Design Contest. Nah, ini adalah
kurikulum vitae yang saya ketahui ya, nanti Pak Amar ya, ini mahasiswa kami ingin mendengarkan yaitu tentang automation control antena pada teknologi satelit ya. Kepada Bapak Muhammad Amar Wibisono dipersilakan untuk webinar pada sore ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Royhan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Wibisono. Panggil saja saya Wibi. Jadi saya di sini saat ini saya menjadi mahasiswa PhD di University of Twente di Belanda. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah topik tentang tesis saya dulu di ITB tentang otomatisasi kontrol antena pada teknologi satelit. Nah, jadi oke, saya akan share screen. Jadi saya akan menjelaskan dengan slide. Oke, share screen. Ya, oke. Oke, bisa apakah slide-nya bisa dilihat? Ya, bisa Pak. Bisa. Bisa? Oke, ya. Oke, ya. Oke, jadi topik yang akan saya sampaikan pada sore hari ini mengenai otomatisasi kontrol antena pada teknologi satelit. Jadi, yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian dasar teori, rancangan sistem, kemudian realisasi, pengujian dan analisis, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Oke, jadi yang pertama, apa yang melatar belakangi dari penelitian yang saya lakukan tentang otomatisasi kontrol antena untuk satelit ini adalah ya seperti yang kita tahu di Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan masih banyak juga daerah-daerah yang belum dijangkau dengan teknologi nirkabel yang ada sekarang, gitu. Seperti 4G atau bahkan 5G terutama. Nah, jadi ketika di suatu daerah tidak terjangkau oleh teknologi nirkabel yang dapat menyediakan layanan dengan kecepatan data tinggi, maka kita harus mencari solusi bagaimana supaya kita itu dapat berkomunikasi dengan kecepatan data yang mencukupi, tapi tanpa menggunakan jaringan nirkabel dari operator, seperti itu. Nah, kemudian solusi yang ada dari teknologi yang ada saat ini itu adalah teknologi komunikasi satelit, gitu. Nah, di komunikasi satelit sendiri juga ada operator seperti Inmarsat dan Iridium. Ini adalah dua dari operator satelit komersial yang paling terkenal. Nah, Inmarsat dan Iridium ini beroperasi pada pita L-band, jadi antara 1 sampai 2 GHz. Nah, namun kekurangannya adalah seperti yang kita tahu, karena dua operator ini adalah operator komersial, ini kecepatan datanya sendiri untuk band 1 sampai 2 GHz ini relatif kecil, dan mereka juga memasang tarif yang relatif mahal, gitu. Jadi untuk pemasangan, misalnya kita mau memasang internet di daerah terpencil atau di pulau, di tengah laut yang tidak terhubung ke manapun, gitu ya, tidak ada
BTS, tidak ada fiber optik. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan layanan komunikasi dengan kecepatan data yang mencukupi, tapi kita tidak perlu membayar tarif yang mahal gitu ke operator. Nah, maka solusinya kita bisa menggunakan teknologi yang disebut dengan VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Nah, apa VSAT itu? Nah, jadi untuk VSAT ini kita menggunakan antena parabola seperti yang bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, antena parabola ini harus diarahkan dengan tepat ke satelit yang melayani VSAT ini gitu. Seperti contohnya kalau untuk di Indonesia satelit Palapade gitu, seperti halnya Palapade. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kualitas sinyal yang maksimal. Nah, proses untuk mengarahkan antena VSAT ini, kalau misalnya kita berada di daerah yang terpencil gitu, misalnya di daerah perbukitan atau daerah misalnya di pulau di tengah laut gitu, yang tidak memiliki profil geografis yang rata. Jadi misalnya di daerah yang banyak bukit-bukitnya, jadi tanahnya itu miring. Nah, ini akan proses untuk mengarahkan antena VSAT ini akan menjadi sangat sulit. Gitu. Kenapa? Karena kita harus mengarahkan antena VSAT ini ke satelit dengan tepat, dan kita juga harus memperhitungkan profil dari kemiringan geografis atau profil seperti apa kemiringan di tempat yang akan kita pasangi antena VSAT ini. Gitu. Nah, jadi di penelitian saya, di tesis saya ini, saya melakukan perhitungan. Jadi bagaimana merumuskan persamaan matematis untuk mengarahkan antena VSAT secara otomatis ke arah satelit pada bidang miring. Gitu. Jadi supaya antena VSAT ini bisa digunakan di daerah yang berbukit-bukit gitu misalnya, yang tanahnya itu tidak datar. Kemudian bagaimana untuk mengimplementasikan perhitungan atau persamaan matematis yang digunakan untuk mengarahkan antena VSAT tadi, itu di bidang miring, seperti itu. Oke, dan tujuan dari penelitian saya ini adalah merancang alat yang dapat mengarahkan antena VSAT secara otomatis ke arah satelit, yang juga dapat menyesuaikan sudut azimut dan elevasi antena pada bidang miring. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu sudut azimut dan apa itu sudut elevasi. Gitu. Kemudian setelah itu akan direalisasikan juga alatnya dan diuji. Oke, selanjutnya, jadi yang saya lakukan di tesis saya ini, pengarahan antena VSAT yang saya lakukan ini dilakukan pada arah azimut dan elevasi. Kemudian antena yang digunakan, antena VSAT yang digunakan ini adalah antena horn dengan frekuensi antara 10,95 sampai 12,75 GHz. Nah, kemudian digunakan juga sebuah reflektor parabola dengan diameter 1,2 meter, dan saya juga menggunakan pencatuan secara offset. Nanti saya jelaskan apa itu pencatuan offset. Nah, kemudian antena VSAT ini diarahkan untuk menerima sinyal dari satelit Palapade. Kemudian saya menggunakan modem VSAT Hughes HX50 ini untuk membaca kualitas dari sinyal yang diterima dari satelit, seperti itu. Nah, kemudian untuk otomatisasi dari pengarahan antenanya sendiri, saya menggunakan microcontroller. Jadi microcontroller yang saya gunakan di sini adalah ATmega 16A. Kemudian bagaimana untuk mengukur sudut azimut dan elevasinya? Saya menggunakan modul kompas dan akselerometer CMPS 11. Ini modul kompas dan akselerometer yang sudah jadi satu, seperti itu. Ini bisa dicari di toko online atau mungkin juga di toko-toko komponen elektronika di sekitar kita gitu. Kemudian untuk menggerakkan antena pada arah azimut dan elevasi sendiri, di sini saya menggunakan motor DC dengan tegangan 12 volt. Kemudian untuk mengontrol
pergerakan antena sendiri, di sini saya menggunakan smartphone. Jadi alat yang saya buat ini saya lengkapi dengan Bluetooth. Jadi untuk menghubungkan smartphone dengan alat pengarah antena otomatis ini saya menggunakan Bluetooth. Kemudian jadi di sini saya tidak melakukan perhitungan link budget dan di sini saya tidak akan membahas bagaimana saya membuat perangkat lunak untuk smartphone, untuk menghubungkan smartphone dengan perangkat pengarah antena otomatis ini, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya, jadi untuk metodologi yang saya gunakan, yang pertama saya melakukan studi literatur. Kemudian dari studi literatur ini, saya dari buku, paper, datasheet, dan apapun yang ada di internet, saya melakukan perancangan pertama secara hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, kemudian juga mekanik. Jadi sistem mekanik dari perangkat pengarah antena ini sendiri, kemudian direalisasikan, dibuat untuk hardware, software maupun mekaniknya, kemudian dilakukan pengujian pada bidang datar dan kemudian juga pada bidang miring. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu dasar teori. Nah, jadi pertama kita perlu tahu dulu teori mengenai antena. Ini sebenarnya teori singkat saja. Jadi antena itu adalah didefinisikan sebagai sebuah struktur transisi antara gelombang terbimbing dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Jadi antena ini itu mengubah energi dari gelombang terbimbing. Jadi gelombang terbimbing itu adalah gelombang yang mengalir bisa lewat saluran transmisi seperti kabel koaksial atau waveguide atau saluran transmisi lainnya seperti itu. Kemudian energi dari gelombang terbimbing ini diubah menjadi gelombang bebas, dipancarkan seperti itu. Jadi antena itu adalah fungsinya mengubah energi dari gelombang terbimbing menjadi gelombang bebas atau sebaliknya. Kemudian untuk mengetahui sistem koordinat yang digunakan pada antena ini kita pada umumnya menggunakan koordinat bola. Jadi koordinat bola ini terdiri dari 3 koordinat, yaitu koordinat jarak atau R, kemudian sudut azimut. Nah, sudut azimut ini adalah sudut yang didefinisikan sebagai sudut antara misalnya arah utara, jadi arah mata angin seperti itu. Dari arah utara menuju ke arah dari satelit yang akan kita tuju gitu. Jadi satelit apa yang akan kita gunakan sebagai media komunikasi. Nah, sudut dari arah utara ke arah dari satelit yang akan kita tuju atau kita pakai ini adalah sudut azimut, arah mata anginnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini adalah sudut dari permukaan tanah. Jadi ini sudut angkat ya, sudut vertikal dari permukaan tanah menuju ke arah satelit yang akan kita tuju seperti itu. Oke, jadi kita lanjut kemudian ke antena yang digunakan pada perangkat pengarah otomatis untuk VSAT ini. Pada umumnya di sistem VSAT itu kita menggunakan antena horn. Jadi antena horn ini adalah salah satu jenis antena microwave yang paling banyak digunakan juga gitu. Nah, apa kelebihan antena horn? Kelebihan antena horn itu adalah bentuknya yang sederhana. Jadi antena horn ini sangat mudah diproduksi hanya dengan menggunakan bahan logam gitu, seperti apakah itu aluminium, apakah itu tembaga, itu bisa dicetak dengan mudah. Kemudian antena ini memiliki lebar berkas atau beam width yang sempit. Nah, apa artinya? Kalau sebuah antena itu memiliki lebar berkas atau beam width yang sempit, maka antena ini memiliki gain yang besar, seperti itu. Jadi antena yang memiliki gain yang besar itu
akan dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan jarak yang lebih jauh. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, selain itu juga antena horn ini juga memiliki bandwidth yang lebar. Nah, jika sebuah antena memiliki bandwidth yang lebar, maka antena ini dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti itu. Jadi antena horn ini juga mungkin bisa dipakai untuk selain aplikasi VSAT, mungkin bisa dipakai untuk misalnya WiFi, bisa juga gitu seperti itu, karena mungkin karena bandwidth-nya lebar. WiFi atau mungkin seperti antena untuk BTS mungkin juga bisa. Nah, kemudian antena ini juga memiliki VSWR yang rendah. Jadi untuk matching-nya, untuk matching dari antena horn ini tidak sulit karena VSWR-nya rendah. Jadi antena horn ini tinggal kita hubungkan dengan waveguide, karena antena horn ini juga bentuknya adalah seperti corong. Jadi tidak ada sambungan kabel di antena horn ini. Jadi untuk menghubungkan antena horn ini ke pemancar, kita perlu waveguide dan juga perlu semacam konverter dari misalnya kabel koaksial ke waveguide, seperti itu. Kemudian reflektor parabola yang digunakan. Nah, jadi untuk antena VSAT sendiri, ini kita perlu menggunakan reflektor. Reflektor ini juga tujuannya adalah untuk memperbesar gain pertama, karena reflektor ini seperti cermin ya. Jadi reflektor ini seperti halnya cermin cekung yang dapat digunakan untuk memfokuskan energi yang diterima dari satelit, dari gelombang yang diterima dari satelit, kemudian dipusatkan menuju ke antena, seperti itu. Nah, jadi dengan memfokuskan energi dari satelit ini ke antena, kita juga memperbesar gain dari antena VSAT sendiri. Kemudian untuk pencatuan antena, jadi pencatuan ini adalah bagaimana kita meletakkan antena di depan reflektor. Nah, peletakan antena di depan reflektor atau pencatuan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah pencatuan depan, kemudian yang kedua adalah pencatuan offset. Nah, pencatuan depan ini jika antena horn diletakkan persis di sumbu dari reflektor, sumbu simetri dari reflektor. Nah, yang kedua adalah pencatuan offset. Nah, apa itu pencatuan offset? Pencatuan offset itu adalah posisi dari antena horn itu membentuk sudut terhadap sumbu simetri dari reflektor, seperti itu. Jadi seperti yang ada di gambar yang bisa kita lihat di sini. Jadi antara sumbu simetri dengan sumbu antena horn ini membentuk sudut offset, seperti itu. Kemudian ini adalah seperti apa teknologi dari VSAT. Jadi teknologi VSAT yang ada sekarang, apakah itu? Jadi VSAT ini adalah teknologi satelit dengan diameter antena stasiun bumi yang kurang dari 2,4 meter. Jadi diameter antena VSAT itu relatif kecil dibandingkan dengan diameter antena, misalnya antena untuk radar, antena reflektor untuk radar di bandara, ataupun antena satelit yang ada misalkan di stasiun cuaca atau stasiun misalnya di stasiun pemancar TV, seperti itu. Jadi dan VSAT ini menggunakan satelit geostasioner. Nah, apa itu geostasioner? Geostasioner itu adalah satelit yang posisinya itu diam relatif terhadap permukaan bumi, seperti itu. Jadi posisi satelit ini selalu mengikuti perputaran bumi. Jadi ibaratkan kalau misalnya satelit itu ada di atas Indonesia, misalkan satelitnya ada tepat di atas Sulawesi gitu ya, di atas kota
apa misalnya di atas Makassar misalnya. Jika satelit ini berada di atas kota Makassar, maka selama bumi ini berputar, satelit ini juga mengikuti perputaran bumi sedemikian halnya sehingga posisi satelit ini tetap berada di atas kota Makassar seperti itu. Nah, supaya satelit ini bisa tetap diam di atas permukaan bumi, maka ketinggian dari satelit ini kira-kira harus sebesar 36.000 km dari permukaan bumi. Nah, seperti itu. Kemudian, VSAT ini memiliki bandwidth dan kecepatan data yang lebih tinggi, karena juga ini VSAT ini beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan satelit komersil, seperti yang digunakan Inmarsat dan Iridium tadi. Nah, yang pertama, satelit VSAT beroperasi pada pita C-band antara 4-8 GHz, dan juga pada pita KU-band antara 12-18 GHz. Nah, jadi semakin tinggi frekuensi dari sebuah satelit, jadi atau ini berlaku juga untuk semua sistem komunikasi yang wireless, itu kecepatan data maksimum yang bisa dicapai itu juga semakin tinggi seperti itu. Ini sesuai dengan teorema Shannon. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka kecepatan data yang maksimum yang bisa kita peroleh itu juga semakin tinggi seperti itu. Nah, karena frekuensinya juga semakin tinggi, maka panjang gelombang akan semakin kecil. Nah, ini sudah ini hubungannya antara frekuensi dengan panjang gelombang kan berbanding terbalik ya, karena seperti yang kita tahu frekuensi dikalikan panjang gelombang itu adalah konstan. Itu adalah kecepatan cahaya. Nah, karena frekuensi makin tinggi, maka panjang gelombangnya makin kecil, sehingga perangkat ukuran dari antena dan perangkat RF dari VSAT ini akan menjadi semakin kecil juga. Jadi semakin ringan dan juga semakin murah. Nah, inilah kelebihan dari VSAT. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah komponen dari sebuah antena dan juga sebuah sistem VSAT. Jadi antena dan juga perangkat pemancar dan penerima. Yang pertama, VSAT ini terdiri dari outdoor unit atau ODU. Nah, outdoor unit ini terdiri dari antena dan reflektor. Kemudian ada juga block up converter atau BUC, kemudian solid state power amplifier atau SSPA. Jadi ini adalah amplifier atau penguat untuk pemancarnya. Kemudian ada juga low noise amplifier atau LNA. Jadi low noise amplifier ini adalah penguat atau amplifier untuk di bagian penerima. Kemudian ada juga low noise block down converter atau LNB. Apa fungsi LNB? Fungsi LNB ini adalah untuk menurunkan frekuensi dari frekuensi RF satelit menjadi frekuensi intermediate atau frekuensi yang bisa dibaca oleh modem. Nah, kemudian modem ini sendiri ini ada di bagian indoor unit atau IDU. Di dalam IDU ini ada modem VSAT, kemudian ada komputer, telepon atau router atau perangkat yang digunakan, perangkat yang kita gunakan untuk berkomunikasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita mengarahkan antena VSAT pada bidang datar seperti itu. Nah, jika kita ingin mengarahkan sebuah antena VSAT ke arah satelit yang kita inginkan, misalkan satelit Palapade atau satelit yang lain, maka kita harus tahu kemana kita harus mengarahkan antenanya, seperti itu kan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah sudut azimut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudut azimut ini adalah sudut arah mata angin, biasanya adalah dari arah utara. Jadi arah utara ini adalah arah di mana sudut azimut itu dianggap 0 derajat. Nah, dari arah utara menuju ke arah mata angin di mana satelit yang akan kita tuju ini berada. Nah, itu adalah sudut azimut. Nah,
Kemudian yang kedua, sudut elevasi juga tadi sudah saya jelaskan. Sudut elevasi itu adalah sudut angkat atau sudut vertikal dari permukaan tanah atau bidang datar yang kita gunakan ke arah satelit yang akan kita tuju, seperti itu. Nah, ini rumusnya bisa dilihat ya, seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan rumusnya panjang lebar. Intinya, untuk mengetahui arah azimut dan elevasi ini, kita perlu mengetahui yang pertama adalah sudut posisi longitude atau posisi bujur dari satelit, antara selisih antara posisi longitude atau posisi bujur dari satelit dan stasiun bumi, yaitu antena VSAT yang kita gunakan. Jadi, di manakah posisi bujur dari satelit yang akan kita tuju itu? Nah, misalkan untuk satelit Palapade itu posisi bujurnya di 113 derajat bujur timur, seperti itu. Nah, kemudian posisi bujur atau longitude dari stasiun bumi itu adalah posisi bujur di mana kita akan memasang perangkat VSAT kita, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga posisi bujur di mana kita berada. Nah, untuk mengetahui posisi lintang dan bujur nanti kita bisa memakai GPS, gitu. GPS yang ada di HP atau perangkat GPS yang lebih akurat, seperti itu. Nah, yang selain dari posisi longitude atau bujur, yang kedua adalah kita perlu tahu dari posisi latitude atau posisi lintang. Nah, posisi latitude ini yang perlu kita ketahui adalah posisi lintang dari stasiun bumi atau posisi lintang dari antena VSAT yang kita pakai. Jadi dari GPS yang kita gunakan itu kan kita bisa mendapatkan posisi lintang dan bujur dari antena VSAT kita. Dari situ kita akan bisa menghitung arah azimut dan elevasi, kemana antena VSAT ini harus kita arahkan, seperti itu. Nah, yang lain yang perlu kita ketahui adalah jari-jari bumi. Ini sudah standar ya, jari-jari bumi sekitar 6.370 km, dan kemudian H adalah ketinggian stasiun satelit geostasioner atau 36.000 km. Jadi ini sudah angka yang fix, ini bisa langsung kita masukkan, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, ini yang saya lakukan di tesis saya, ini adalah bagaimana jika antena VSAT ini berada di bidang miring, seperti itu. Nah, ini perhitungannya akan menjadi sedikit lebih rumit, ya, seperti yang bisa dilihat di layar. Tapi intinya saya tidak akan menjelaskan rumusnya panjang lebar, saya hanya menjelaskan apa yang perlu kita ketahui untuk menghitung sudut azimut dan elevasi dari antena VSAT, seperti itu. Yang jika kita memasang antena VSAT ini di bidang miring. Nah, karena kita berada di bidang miring, pertama yang perlu kita tahu adalah kemiringan bidangnya itu sendiri. Nah, atau di sini adalah sudut theta tilt. Nah, ini adalah kemiringan dari bidang. Nah, ini bisa kita ukur dengan menggunakan modul gravitasi, modul pengukur akselerometer. Jadi, akselerometer yang dapat digunakan untuk mengukur gravitasi ini bisa kita pakai untuk mengukur kemiringan dari bidang, di mana kita memasang antena VSAT. Kemudian, yang kedua adalah kemana arah kemiringan itu tadi, arah azimut dari kemiringan. Jadi misalnya ini miring ke arah mana nih bidangnya, seperti itu. Nah, kemudian jika kita sudah tahu kedua sudut tadi, nah kita bisa menggunakan kedua rumus ini. Nah, supaya kita bisa mendapatkan sudut azimut dan elevasi antena untuk mengarahkan antena VSAT di bidang miring, seperti itu. Oke, ini adalah sedikit informasi, sedikit penjelasan mengenai satelit Palapade, karena saya sendiri menggunakan satelit ini sewaktu saya melakukan penelitian saya untuk tesis saya. Mungkin satelit Palapade ini kan sepertinya sudah tidak digunakan lagi ya, mungkin ya, sepertinya sekarang. Atau mungkin sebentar lagi sudah akan diganti. Palapade ini adalah satelit geostasioner Indonesia yang dioperasikan oleh Indosat dan Telkom.
Dan satelit ini berada pada posisi 113 derajat bujur timur dengan ketinggian sekitar 35.783 sampai 35.803. Jadi ya kira-kira masih sekitar 36.000, masih mendekati 36.000 km dari permukaan bumi, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini adalah area dari cakupan satelit Palapade, di mana cakupan satelit Palapade ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan sebagian wilayah negara tetangga, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu perancangan sistem. Oke, ini adalah diagram blok dari sistem pengarah antena otomatis yang saya rancang untuk tesis saya. Yang pertama, saya di sini menggunakan microcontroller ATmega 16A. Ini untuk sebagai modul controller utama di dalam sistem pengarah antena otomatis yang saya buat. Kemudian di sini controller ini akan menggerakkan antena VSAT dengan menggunakan motor. Jadi untuk arah yang pertama motor arah elevasi dan juga untuk arah azimut. Jadi antena ini akan digerakkan di arah kedua arah, azimut dan elevasi. Kemudian posisi arah azimut dan elevasi dari antena VSAT ini sendiri akan dibaca menggunakan sensor, menggunakan modul kompas dan akselerometer CMP11 yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa modulnya. Nah, kemudian karena saya juga menggunakan antena VSAT ini di bidang miring, maka bidang miringnya juga perlu diukur, kemiringan bidang dan juga arah kemiringannya, arah azimut dari kemiringannya juga diukur menggunakan modul kompas dan akselerometer yang sama, CMP11. Kemudian dari antena VSAT ini, sinyal yang diterima dari satelit itu akan diproses oleh modem VSAT. Jadi modem VSAT yang saya gunakan tadi, kemudian juga dari modem VSAT ini bisa juga dibaca kekuatan sinyal dari satelit yang diterima. Jadi seberapa besar sinyal satelit yang diterima itu akan dibaca juga oleh modul Ethernet dan nanti akan dibaca juga oleh microcontroller. Kemudian bagaimana mengontrol posisi dari antena VSAT ini sendiri. Di sini saya menggunakan modul Bluetooth dan juga nanti akan bisa diakses dengan menggunakan smartphone seperti itu. Oke. Ini adalah gambar rangkaian yang saya buat. Jadi ini untuk microcontroller, kemudian untuk driver. Jadi yang di bagian kanan ini adalah driver untuk menggerakkan motor. Kemudian ada konektor di sini. Di sini konektor untuk menghubungkan microcontroller dengan sensor kemiringan, sensor arah azimut dan elevasi, yaitu kompas dan akselerometer. Kemudian ada juga untuk modul Bluetooth, konektor untuk modul Bluetooth. Kemudian untuk modul Ethernet, untuk membaca kuat sinyal yang diterima dari satelit. Kemudian yang bagian paling kiri ini adalah untuk power supply dari controllernya sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke microcontroller. Jadi microcontroller yang saya pakai di sini adalah ATmega 16 yang merupakan microcontroller di keluarga AVR. Jadi microcontroller ATmega 16 ini memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk membuat controller antena VSAT ini. Yang pertama adalah input-output. Jadi port input-output dari microcontroller ATmega 16 ini dapat digunakan untuk mengontrol motor dan juga untuk interfacing dengan modul Ethernet. Seperti yang tadi ada di blok diagram. Kemudian microcontroller ini juga memiliki I2C atau interconnected IC. Jadi
untuk mengkomunikasi dengan modul kompas dan modul akselerometer atau inclinometer untuk mengukur sudut azimut dan elevasi. Kemudian untuk berkomunikasi dengan modul Bluetooth, di sini bisa menggunakan port serial atau USART. Kemudian untuk motor penggerak motor DC untuk menggerakkan antena sendiri, saya menggunakan microcontroller untuk mengontrol gerakan motor lewat driver dual H-bridge. Jadi H-bridge ini untuk mengatur arah perputaran motor, apakah perputarannya searah atau berlawanan arah dengan jarum jam seperti itu. Kemudian ya di dalam H-bridge ini sendiri terdapat relay. Jadi relay ini adalah saklar yang berfungsi untuk mengatur arah perputaran motor, dan juga nanti bagaimana untuk mengontrol relay ini kita menggunakan transistor seperti itu. Nah, ini adalah modul kompas dan akselerometer atau inclinometer yang saya gunakan, yaitu modul CMPS11. Nah, modul CMPS11 ini digunakan untuk mengukur sudut azimut dan elevasi antena, dan juga untuk mengukur kemiringan dari tempat atau bidang di mana antena ini diletakkan. Gitu. Nah, jadi modul ini dapat mengukur sudut azimut dengan menggunakan kompas. Jadi di dalam modul ini sudah ada kompas. Kompas ini bisa mengukur sudut antara 0 sampai 359,9 derajat. Nah, ini satu putaran penuh ya. Jadi kompas ini bisa mengukur arah mata angin dari arah utara, kemudian berputar searah atau berlawanan arah jam-jam, seperti itu. Kemudian untuk sudut elevasinya sendiri, di sini untuk menghitung sudut elevasinya kita perlu mengukur, yang pertama adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang terukur ini dari modul akselerometer itu diukur pada arah X, Y, dan Z. Jadi akselerometer atau inclinometer yang ada di dalam modul ini akan mengukur komponen percepatan gravitasi atau G pada arah X, Y, dan Z dari modul ini sendiri. Nah, dari situ akan diketahui kemiringan dari modul. Jadi modul ini akan dapat mengukur seberapa kemiringan dari bidang dan juga kemiringan dari antena VSAT, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kepada mahasiswa silahkan tanya. Kalau ada pertanyaan ke Pak Wibi, silahkan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Atel, silahkan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Silahkan, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya yaitu modul Bluetooth. Jadi modul Bluetooth ini saya gunakan untuk mengkomunikasikan antara perangkat controller antena VSAT yang saya buat dengan smartphone. Jadi untuk mengontrol perputaran antena dengan menggunakan smartphone seperti itu. Nah, modul Bluetooth yang saya gunakan ini adalah modul HC05. Ini juga modul Bluetooth yang banyak dijual di pasaran, bisa dicari di toko online ataupun di toko-toko komponen. Kemudian modul Bluetooth ini dapat dihubungkan dengan microcontroller dengan koneksi serial atau USART dengan kecepatan baud rate 9,6 KB per second. Kemudian saya juga menggunakan modul Arduino Ethernet Shield. Ini adalah modul tambahan untuk Arduino sebenarnya. Tapi ini juga bisa digunakan untuk dihubungkan ke microcontroller lain.
seperti ATmega 16, karena pada dasarnya juga Arduino itu juga menggunakan microcontroller ATmega. Jadi mikrokontrolernya juga masih satu jenis. Nah, modul Arduino Ethernet Shield ini sendiri digunakan untuk membaca seberapa besar kekuatan sinyal yang diterima dari satelit, seperti itu. Nah, sinyal yang diterima dari satelit ini, seberapa besar kekuatannya itu dinyatakan dalam satuan signal quality factor atau SQF. Dan modul Ethernet Shield ini akan mengubah data dari modem VSAT menjadi data yang dapat dibaca oleh microcontroller, seperti itu. Jadi nanti microcontroller akan dapat membaca seberapa besar kekuatan sinyal yang diterima dari satelit dengan melalui modul Ethernet Shield ini. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini adalah modem VSAT yang saya gunakan. Jadi modem VSAT yang saya gunakan ini adalah modem VSAT Hughes HX50. Ini juga salah satu modem VSAT yang banyak digunakan untuk aplikasi, misalnya untuk banking atau untuk misalnya untuk aplikasi yang lain. Nah, modem VSAT ini digunakan untuk modulasi dan juga demodulasi sinyal dari dan menuju ke satelit. Dan modem VSAT ini, modem VSAT HX50 ini juga dapat membaca kualitas sinyal dari satelit VSAT dalam bentuk SQF atau signal quality factor yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, modem ini dapat digunakan untuk aplikasi VSAT pada C-band dan KU-band. Dan dapat dihubungkan dengan ke komputer atau ke router atau ke perangkat lain dengan koneksi Ethernet, seperti itu. Kemudian untuk modul outdoor unit, modul antena dan reflektor yang saya gunakan di sini, saya menggunakan modul antena horn, ini juga dari Hughes. Antena horn yang saya pakai ini dengan frekuensinya antara 10,95 sampai 12,75 GHz. Kemudian saya menggunakan reflektor parabola dengan diameter 1,2 meter. Jadi yang atasnya adalah gambar yang atasnya adalah reflektor yang saya pakai, yang bawah ini adalah antena horn. Dan juga di antena horn ini terdapat juga LNB atau low noise block down converter dengan frekuensi output antara 1100 sampai 2150 MHz. Jadi frekuensi dari satelit yang diterima akan diturunkan menjadi frekuensi intermediate seperti itu oleh low noise block down converter atau LNB. Nah, kemudian gain dari antena dan reflektor pada saat menerima sinyal dari satelit ini sekitar 41,5 dBi dengan beam width minus 3 dB antena sebesar 1,47 derajat. Jadi beam width-nya atau lebar berkas antenanya ini memang sangat kecil, hanya sekitar 1,5 derajat seperti itu. Maka gain dari antena VSAT ini memang cukup besar, 41,5 dBi. Tapi di sisi lain kita juga harus mengarahkan antena VSAT ini dengan tepat gitu ke satelit seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan pencatuan secara offset untuk antena dan reflektor dari parabola. Nah, ini adalah flowchart dari program microcontroller yang saya gunakan, yang saya buat. Nah, jadi intinya pada ketika pertama kali alat dinyalakan, maka microcontroller akan menginisiasi semua port dan konektor-konektor dari sensor yang ada, akan diinisialisasi semua sehingga dapat berfungsi. Kemudian microcontroller akan mengecek modul kompas, Bluetooth, dan modem. Apakah semuanya dapat berfungsi? Seperti itu. Kemudian microcontroller membaca posisi azimut dan elevasi awal antena. Kemudian setelah itu akan mengirimkan posisi azimut dan elevasi antena ke smartphone
Jadi kita bisa mengetahui posisi azimut dan elevasi antena dari aplikasi smartphone. Kemudian setelah itu kita akan menginput posisi dari sudut azimut dan elevasi antena dari smartphone. Jadi smartphone ini juga digunakan sebagai alat untuk mengukur posisi dari antena VSAT. Jadi kita menggunakan GPS yang ada di smartphone. Nah, kemudian dari perhitungan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menghitung sudut azimut dan elevasi yang diperlukan untuk mengarahkan antena ke satelit. Nah, jika ada input sudut azimut dan elevasi, maka mikrokontroler akan mengukur kemiringan tanah, akan membaca seberapa sudut kemiringan tanah seperti itu. Nah, kemudian jika sudah diketahui seberapa kemiringan sudut kemiringan tanah dan kemana arah kemiringan tanah tersebut, maka dapat dihitung sudut azimut dan elevasi ke arah satelit pada bidang miring atau tanah yang miring tadi, seperti itu. Setelah itu barulah kemudian antena akan digerakkan ke arah sudut di mana sudut azimut dan elevasi yang diperlukan untuk mengarahkan antena ke satelit, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah desain dari sistem mekanik yang dibuat. Di sini sistem mekanik terdiri dari reflektor. Reflektor sendiri terbuat dari bahan serat khusus yang dapat memantulkan gelombang dari satelit, seperti itu. Kemudian juga terdiri dari lengan untuk menyangga antena. Jadi lengan dan rotator. Jadi sistem mekanik di sini menggunakan rotator untuk menggerakkan antena dengan konfigurasi sudut elevasi elevation over azimuth. Jadi antena akan digerakkan secara elevasi setelah antena digerakkan secara azimuth, seperti itu. Kemudian untuk menaikkan torsi dari motor, jadi untuk mengatur menggerakkan antena itu juga digunakan gearbox. Jadi gearbox ini digunakan untuk menaikkan torsi atau gaya putar dari motor, dan juga untuk mengurangi kecepatan putaran antena, sehingga antena ini bisa digerakkan secara lebih akurat, lebih pelan, tapi juga untuk menaikkan kekuatan dari putaran motor itu sendiri. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu bagian realisasi, pengujian, dan analisis. Ini adalah realisasi dari hardware atau perangkat keras yang saya buat untuk pengontrol antena VSAT, yang saya buat untuk PC saya. Nah, ini adalah di bagian kanan ini adalah fotonya, dan bagian kirinya adalah skema PCB yang saya buat, seperti itu. Nah, dapat dilihat di gambar, di foto, ini terdapat relay, kotak-kotak hitam yang ada, ini adalah relay. Kemudian yang modul yang putih ini adalah modul Arduino Ethernet Shield. Kemudian mikrokontrolernya sendiri ada di bawahnya, jadi tidak terlihat karena tertutup oleh Arduino Ethernet Shield. Dan juga di sini juga terdapat modul-modul lain, yaitu modul Ethernet, modul Arduino Ethernet Shield, dan juga modul Bluetooth. Di sini modul Bluetooth untuk menghubungkan pengontrol antena VSAT ini dengan smartphone, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat kabel yang terhubung ke modul kompas dan inclinometer yang ada di antena VSAT untuk mengukur sudut azimut dan elevasi dari antena VSAT dan juga sudut kemiringan dari tanah, seperti itu. Dan ini adalah realisasi dari sistem mekanik yang dibuat. Di sini bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini adalah reflektor dan juga antena yang juga sudah terpasang
dengan sistem mekaniknya. Jadi reflektor parabola, kemudian antena horn, kemudian juga lengan penyangga, dan juga di sini ada motor DC dan gearbox. Motor DC dan gearboxnya sendiri secara lebih jelas bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi yang berwarna biru ini adalah gearbox. Jadi yang ada gearbox yang untuk arah elevasi, yang atas ini adalah untuk arah elevasi, dan di bawahnya juga ada gearbox untuk arah azimut, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah seperti apa perangkat lunak atau software untuk Android, untuk smartphone Android yang juga sudah dibuat seperti ini. Jadi di Android nanti kita bisa mengatur pergerakan antena. Jadi kemana arah azimut dan elevasi dari antena yang diperlukan. Kemudian kita bisa memilih satelit yang akan kita arahkan, satelit yang akan kita pakai. Misalkan satelit Palapa-D. Nah, satelit Palapa-D ini adalah lokasinya berada di 113 derajat bujur timur. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung seberapa sudut azimut dan elevasi yang diperlukan seperti itu untuk mengarahkan antena ke satelit. Nah, di sini juga bisa dibaca seberapa besar level sinyal yang diterima dari satelit. Di sini adalah SQF atau signal quality factor. Kemudian kita juga bisa menggerakkan antena secara manual seperti itu. Ke atas, maksudnya ke arah diangkat ke arah elevasi, dinaikkan atau diturunkan. Kemudian di arah azimut juga bisa diputar ke arah kiri. Maksudnya ke arah kiri itu adalah berlawanan arah jarum jam atau ke kanan. Ke kanan itu adalah searah dengan arah jarum jam. Dan di sini sistem pengarah VSAT yang saya buat ini diuji di lapangan LTRGM ITB, di lab tempat saya mengerjakan tesis. Kemudian di sini penerimaan daya dari satelit diukur dengan menggunakan modem VSAT dalam satuan SQF dan juga menggunakan spektrum analyzer. Jadi kita juga mengukur dalam satuan dBm seperti itu. Dan antena diarahkan ke satelit Palapa-D. Di sini satelit Palapa-D berada di koordinat 113 derajat bujur timur, dan koordinat pengujian tempat saya berada ini juga di sekitar minus 6,9 lintang selatan dan 107,61 bujur timur. Nah, ini adalah hasil pengukuran yang saya peroleh. Intinya, untuk mengarahkan antena ke satelit Palapa-D dari hasil perhitungan, maka diperlukan sudut azimut sebesar 38,2 derajat dan sudut elevasi sebesar 79,7 derajat. Nah, jadi seperti apa kekuatan sinyal yang diterima terhadap sudut azimut dan elevasi itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ini. Jadi dari pengukuran yang saya lakukan itu arah azimut dan elevasi itu ternyata berbeda ininya. Perubahan kekuatan sinyal satelit yang diterima ketika kita menggerakkan antena di arah azimut dan arah elevasi itu berbeda. Di arah elevasi itu bergerak sedikit saja, maka kekuatan sinyal yang diterima dari satelit itu akan berubah cukup besar seperti itu. Bisa dilihat di arah elevasi ini kecuraman kurvanya lebih besar dibandingkan ketika di arah azimut seperti itu. Nah, karena saya menggunakan sudut offset di pencatuan antenanya, maka di sini terdapat perbedaan antara sudut elevasi dari hasil pengukuran dengan perhitungan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan spektrum analyzer. Nah, ketika diperoleh kekuatan sinyal maksimum dari satelit, di sini terukur
frekuensi yang diterima di spectrum analyzer adalah 2,13 GHz karena sinyal dari satelit sudah di down conversion, frekuensinya sudah diturunkan oleh LNB, dan terukur di sini kuat sinyal adalah sebesar sekitar minus 55 dBm di sini. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini adalah spektrum dari sinyal yang diterima dari satelit, seperti itu. Kemudian dari pergerakan antena, pengukuran kecepatan putaran antena yang terukur, kecepatan putaran antena sebesar 6,3 derajat per detik. Kemudian antena dapat diarahkan ke satelit dengan waktu kurang dari 3 menit. Seperti itu. Kemudian ini juga dilakukan pengukuran pada bidang miring. Nah, pada bidang miring ini dilakukan pengukuran dengan memiringkan sudut elevasi. Jadi kemiringan elevasinya sebesar 3,5 derajat dan arah azimut kemiringan adalah 180 derajat. Jadi antena VSAT ini diletakkan pada bidang miring. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh sudut elevasi dan azimut. Azimutnya sebesar 28,9 derajat dan sudut elevasinya 62,6 derajat. Nah, maka ketika dilakukan pengukuran pada sudut azimut dan elevasi yang terukur tadi, diperoleh SQF sebesar 60. Jadi ini adalah kekuatan sinyal maksimum yang diterima dari satelit, seperti itu. Nah, ini juga terdapat perbedaan hasil pengukuran antara sudut elevasi dan hasil perhitungan, antara hasil perhitungan dan pengukuran. Ini juga karena di sini saya menggunakan sudut offset untuk reflektor. Oke, jadi bagian terakhir di sini adalah kesimpulan dan saran. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan, di sini pengarah antena VSAT secara otomatis yang dilengkapi dengan fitur penyesuaian pada bidang miring. Ini juga telah berhasil dirancang dan direalisasikan. Kemudian pengarah antena VSAT yang dibuat ini dapat mengarahkan antena dengan kecepatan putaran rotator sebesar 6,3 derajat per detik. Kemudian waktu untuk mengarahkan antena ke satelit kurang dari 3 menit. Kemudian dari hasil pengujian pada bidang datar, maka daya maksimum yang diterima dari satelit adalah sebesar minus 55 dBm, atau kalau diukur dengan SQF nilainya adalah 64. Dan perbedaan antara sudut azimut dan elevasi antena pada bidang datar dan juga terhadap hasil pengukurannya, jadi perbedaan antara hasil pengukuran dan perhitungan masing-masing adalah sekitar 2,2 derajat dan 17,2 derajat. Karena di sini 17,2 derajat ini berasal dari sudut offset dari reflektor parabola, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pengukuran pada bidang miring, jadi pengarah antena VSAT ini juga dapat mengarahkan antena pada bidang miring dengan kemiringan 3,5 derajat dan arah azimut kemiringan 180 derajat. Dan terdapat juga perbedaan di sini karena juga sensornya sendiri terdapat error sebesar 1,9 derajat dan 0,4 derajat, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian yang sama, jadi saran yang bisa saya berikan di sini adalah jadi untuk membuat pengarah antena VSAT otomatis ini dapat dibuat sistem mekanik yang lebih presisi, seperti itu. Jadi bagaimana mendesain sistem mekanik yang lebih presisi, kemudian juga bagaimana menggunakan sensor yang lebih akurat. Jadi apakah bisa dicari sensor lain, misalnya yang lebih akurat dibandingkan sensor yang saya gunakan di sini, untuk menghitung sudut azimut dan elevasi dari antena, dan juga untuk menghitung kemiringan dari bidang miring yang dipakai untuk menempatkan antena, seperti itu. Nah,
Selain itu, dari sisi perangkat lunaknya, itu algoritma dan perhitungan untuk mengarahkan antena pada bidang miring juga dapat diperbaiki seperti itu. Supaya pengarahan antena VSAT ini dapat dilakukan dengan lebih akurat. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk penelitian saya, untuk tesis saya. Jadi, saya juga sudah menerbitkan beberapa paper. Ada 2 paper yang saya sudah buat berdasarkan dari tesis yang saya lakukan ini. Kemudian ada juga paper-paper dan juga dokumen lain, misalnya datasheet yang juga saya pakai di tesis saya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan tentang tesis saya mengenai pengarahan antena VSAT secara otomatis seperti itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bisa disampaikan sekarang atau juga bisa dikirimkan ke email. Jadi nanti akan saya berikan juga email saya seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibi yang telah menjelaskan tema otomatisasi kontrol antena pada teknologi satelit. Bagi mahasiswa silakan yang mau tanya langsung ke Pak Bibi, silakan. Silakan Aditya, Ilki, silakan itu. Ferry, silakan Ferry. Pak, sini mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Waalaikumsalam. Dari angkatan 16, kelas 16 sel 2. Ya. Tadi kan kakak udah menjelaskan tentang ada sensor, ada bagian-bagian lain. Nah, saya ingin menanyakan tentang modem VSAT-nya, Kak. Jadi kan di dalam tesis ini kakak menggunakan modem VSAT Hughes HX50. Ya, betul. Nah, kalau dalam pembuatan VSAT ini tuh kita menggunakan modemnya itu emang sesuai kebutuhan atau kita bisa menggunakan modem jenis lain, Kak? Bisa juga menggunakan modem jenis lain. Jadi sepanjang modem yang digunakan ini bekerja di frekuensi yang sama, seperti itu. Jadi karena frekuensi yang saya gunakan di sini adalah C-band dan KU-band, maka bisa digunakan juga modem lain yang juga beroperasi di C-band dan KU-band juga, seperti itu. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan modem asal mau kita gunakan, tapi sesuai kebutuhan kita juga ya, Kak ya? Kita gunakan frekuensi berapa gitu ya? Ya, betul. Jadi intinya yang paling penting pertama adalah frekuensinya, karena VSAT ini kebanyakan beroperasi di C-band dan KU-band. Nah, kemudian juga seperti apa koneksi dari modem ini ke antena dan juga ke perangkat yang akan dipakai, misalnya komputer misalnya. Jadi kalau untuk modem yang saya pakai ini koneksi ke antena ini dilakukan dengan kabel koaksial. Jadi kabel koaksial ini akan bisa dihubungkan dari modem ke antena. Kemudian untuk dari modem ke komputer sendiri bisa menggunakan kabel Ethernet. Seperti itu. Baik, makasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cindy yang telah bertanya kepada Pak Wibi. Untuk selanjutnya silakan yang berhubungan dengan antena, otomatisasi antena, silakan. Silakan mungkin Adit. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujadi Dial adalah. Nah, tadi kan saya memperhatikan itu dalam alatnya itu ada beberapa sensor yang digunakan. Ya. Apakah itu termasuk ke dalam low cost sensor? Karena kan untuk mahasiswa biasanya kan agak sulit, mungkin perlu usaha untuk mengajukan dana untuk penelitian gitu. Ya. Kalau misalkan kita mau melakukan penelitian sendiri, apakah itu biayanya affordable untuk mahasiswa, dan apakah itu alatnya sulit didapatkan, kayak gitu sih. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, jadi untuk sensor yang saya gunakan ini kan tadi yang pertama ada sensor kemiringan dan sensor arah ya. Jadi kompas dan akselerometer. Jadi satu sudah itu. Modul sensornya CMPS 11. Ini saya sambil cek di internet. Kalau tidak salah dulu saya beli itu harganya berapa ya? Kalau ini sekitar jadi memang untuk sensor kompas dan akselerometernya ini harganya ya relatif cukup mahal juga sebenarnya. Sekitar, kalau saya dulu beli itu sekitar 500.000 kalau tidak salah. Ya sudah angka ratusan ribu kalau harganya. Nah, ini memang kalau untuk penelitian yang seperti ini memang diperlukan dana seperti itu bisa dari dosen, biasanya karena dosen saya ya, dosen pembimbing saya ini punya dana dari Lintas Arta. Jadi tesis saya ini sebenarnya adalah permintaan dari Lintas Arta untuk membuat sebuah pengarah antena VSAT otomatis seperti itu. Jadi dosen saya mendapatkan dana dari Lintas Arta dan kemudian dana ini dipakai untuk melakukan penelitian yang saya lakukan ini gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan akan melakukan penelitian yang seperti ini, alangkah baiknya kalau misalnya dosen itu juga memiliki sumber dana dari penelitian dosen tersebut, ataupun misalkan bisa juga dari kerjasama dengan industri seperti yang saya lakukan seperti itu dengan operator Lintas Arta, atau mungkin juga karena dari Akademi Telkom ya, jadi mungkin bisa juga dari Telkom juga bisa juga memberikan bantuan dana untuk penelitian juga seperti itu. Ya, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Saudara Mujadi. Silakan, mahasiswa yang lain, silakan. Mau yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ditya Agustus Relangga dari 16L3. Tadi saya agak kurang paham tentang data yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Misalkan data yang dihasilkan dari softwarenya, kan dengan sudah diuji dengan antena. Itu biasanya data yang dihasilkan dari software itu digunakan untuk apa ya biasanya? Jadi data yang dihasilkan dari sensor misalnya ya. Jadi untuk mengarahkan antena VSAT ke satelit, jadi misalkan untuk mengarahkan antena VSAT yang ditempatkan di kota mana misalkan. Untuk yang sudah saya lakukan misalkan saya melakukan pengujian di ITB seperti itu. Nah, maka data yang diperoleh dari sensor tadi itu bisa digunakan untuk misalkan sebagai acuan untuk mengarahkan antena VSAT di ITB atau di sekitarnya mungkin. Di sekitar ITB itu berarti di Bandung. Ya, jadi di kota Bandung
di sekitar ITB itu mungkin untuk sudut azimut dan elevasinya sendiri tidak akan berubah banyak. Itu tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Nah, mungkin jika antena VSAT ini ditempatkan di kota lain, misalnya di Jakarta atau di kota lain, misalkan di Kalimantan, misalnya di Balikpapan atau di Makassar atau di kota lainnya, itu maka akan ada perbedaan yang cukup besar gitu. Karena posisi kotanya sendiri, posisi lintang dan bujur kota di mana antena VSAT ini berada itu akan menentukan arah azimut dan elevasi dari antena VSAT yang diperlukan untuk mengarahkan antena ke satelit seperti itu. Nah, dan kemudian selain itu kan ada juga seberapa besar daya yang bisa diterima dari satelit seperti itu. Nah, penerimaan daya dari satelit ini dari berdasarkan pengukuran yang saya lakukan itu pertama ditentukan oleh cuaca seperti itu. Nah, kalau cuaca itu sedang cerah, tidak ada awan ya, tidak ada awan sama sekali, itu penerimaannya akan sangat maksimum seperti itu. Sangat-sangat penerimaan sinyalnya akan sangat bagus. Tapi ketika ada awan dan mendung, terutama kalau sedang hujan, itu penerimaan sinyalnya akan sangat turun seperti itu, akan mengecil kekuatan sinyalnya karena teredam oleh awan dan hujan. Jadi sinyal dari satelit ini akan teredam oleh awan dan hujan. Dan selain itu juga yang dapat meredam sinyal dari satelit ini adalah jika satelit, jadi pada suatu saat itu bisa jadi satelit dan matahari itu posisinya akan sangat berdekatan seperti itu. Jadi posisi satelit itu kalau kita lihat dari tanah, kita melihat posisi satelit itu sangat dekat dengan matahari. Nah, ketika posisi satelit itu sangat dekat dengan matahari, maka sinyal dari satelit itu akan terganggu oleh noise atau derau dari matahari seperti itu. Karena matahari kan juga pemancar ya. Matahari itu memancarkan energi yang frekuensinya sangat lebar dan juga termasuk ada di frekuensi sinyal satelit juga seperti itu. Nah, maka energi yang dipancarkan oleh matahari ini juga dapat mengganggu penerimaan sinyal dari satelit seperti itu. Jadi harus diperhitungkan juga waktu-waktu di mana posisi satelit ini akan berdekatan dengan matahari. Nah, karena pada saat itu sinyal yang diterima dari satelit itu akan mengecil seperti itu karena gangguan dari matahari seperti itu. Nah, apakah terjawab? Mana? Udah jelas atau jawaban Pak Wibi? Oh, enggak ada. Oh, untuk selanjutnya, Saudara Leta. Ya, Leta, silakan. Bertanya langsung ke Pak Wibi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi putus-putus. Ya, suaranya saya kurang jelas di sini suaranya. Apa udah kedengeran, Pak? Ya. Oh iya, sudah. Ya, oke. Sudah jelas. Ya, perkenalkan nama saya Dea Leta. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk perancangan ini antena horn ya, Pak? Iya, betul. Jadi apakah semua antena yang berhubungan sama satelit harus menggunakan antena macam ini? Apa bisa dari model antena lain gitu yang mendukung seperti antena horn? Oke, baik. Untuk antena yang bisa digunakan untuk komunikasi ke satelit sendiri, sebetulnya bisa juga menggunakan antena jenis lain. Ya. Jadi yang penting antenanya juga memiliki frekuensi kerja yang sama dengan VSAT seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena VSAT yang di sini bekerja pada frekuensi C-band dan KU-band, maka
kita juga bisa menggunakan antena lain sepanjang antena yang kita gunakan ini bekerja pada frekuensi yang sama, seperti itu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah antena ini juga harus memiliki gain yang mencukupi, seperti itu. Jadi, antena ini memiliki gain yang mencukupi sehingga antena masih dapat menerima sinyal dari satelit, seperti itu. Nah, apakah sudah terjawab? Kan pencatuan offset ya. Ya, betul. Itu perangkatnya itu posisinya adanya di mananya gitu. Untuk offset ya, jadi untuk pencatuan secara offset yang bisa dilakukan, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini saya akan share screen lagi. Oke, saya share screen lagi ya. Mohon maaf Pak, tadi saya disconnect. Oke. Ya, nggak apa-apa Aditya. Jadi untuk offset sebentar saya cari. Oke, ya ini ya. Jadi untuk pencatuan secara offset yang saya lakukan di penelitian saya ini saya meletakkan posisi antena horn itu berada di bawah dari sumbu simetri dari reflektor, seperti itu. Jadi kalau dilihat di foto ini ya, misalkan yang foto yang ya seperti ini. Matiin nggak apa-apa. Emang. Ya, jadi kalau mungkin bisa dilihat dari foto yang kiri ini ya. Jadi posisi antena horn yang di sini, posisi antena horn itu kira-kira di bawah dari sumbu simetri dari reflektor parabola, seperti itu. Dari sumbu ininya, sumbu reflektor, seperti itu. Nah ini sudut offset ini sendiri juga harus diperhitungkan juga berdasarkan dari kelengkungan reflektor, seperti itu. Jadi untuk setiap reflektor itu mungkin nanti sudut offsetnya bisa berbeda-beda dan itu harus diikuti, seperti itu. Ya, kalau ya? Iya, udah. Tapi kalau ini Pak mau nanya lagi, kalau untuk mengetahui letak satelit Palapa-D tadi, itu kan maaf, ini suaranya putus-putus ya. Saya kurang bisa mendengarkan. Dea, putus-putus Dea. Dia coba keluar dulu. Pak, saya tulisin pertanyaannya. Oke, ya. Ya. Oke, Oke, bagaimana cara mengetahui nilai satelit Palapa-D di 113 derajat? Ini saya memastikan pertanyaannya dulu ya. Apakah maksudnya ini mengetahui nilai sudut posisi bujur satelit? Ya. Iya, betul. Jadi mengetahui letak. Nah, itu cara mengetahuinya itu seperti apa gitu?
Apakah seperti itu ya. menggunakan apa? Oke. Jadi semua satelit geostasioner ya. Jadi semua satelit geostasioner yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga, seperti satelit Palapa-D, itu posisi bujurnya itu sudah tercatat seperti itu. Jadi posisi bujurnya itu sudah sudah fix seperti itu. Sudah ditetapkan posisinya di situ misalkan. Untuk Palapa-D itu bisa di googling atau dicari di dokumen-dokumen atau di buku-buku, nanti pasti akan tertulis di situ bahwa posisi bujur dari satelit Palapa-D itu adalah 113 derajat bujur timur seperti itu. Itu sudah tercatat. Jadi sudah bukan dari hitungan lagi gitu. Itu sudah nilai yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana? Apakah sama satu lagi, Pak. Satu lagi. Putus. Izin bertanya lagi ya, Pak. Iya, silakan. Di chat. Iya, silakan ditulis di chat. Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah nilai azimut dan nilai elevasi sudah otomatis terinput dalam aplikasinya ya? Maksudnya dalam aplikasi Android-nya ya? Iya, betul. Ya, oke. Jadi di aplikasi memang sudah di aplikasi yang saya gunakan ini, oke, saya share screen lagi ya. Jadi di aplikasi yang saya gunakan ini karena smartphone yang digunakan ini kan sudah ada modul GPS-nya ya. Jadi karena setiap smartphone itu sudah ada modul GPS, maka otomatis kita sudah punya lokasi di tempat posisi di mana kita memasang antena VSAT seperti itu. Nah, posisi antena VSAT yang terbaca dari GPS di smartphone itu otomatis akan diinput ke dalam aplikasi, dan kemudian aplikasi ini akan melakukan perhitungan otomatis menggunakan rumus yang ada tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi dari situ akan bisa langsung diperoleh sudut azimut dan elevasi yang diperlukan untuk mengarahkan antena ke satelit seperti itu. Nah, maka nanti setelah itu tinggal menggerakkan antena ke arah azimut dan elevasi yang diperlukan seperti itu. Ya. Oke, bagaimana, sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Wibi. Ya, sama-sama. Oke, untuk waktunya apakah masih ada untuk pertanyaan? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi masih boleh, Wib, Pak Wibi. Ya, silakan. Ya, silakan Ilham Ardianto, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak, apakah antena Bapak itu bisa diaplikasikan di mobil Obifen? Di mobil, ya? Mobil fans. Orang umum mobil TV. Mobil TV. Ada antenanya di atas itu. Oh, iya, betul, ya. Jadi memang ini tadinya ini memang penelitian saya ini diaplikasikan untuk memasang antena di tempat yang miring ya. Jadi memang karena pemasangan antena VSAT ini bisa di sembarang tempat ya, intinya bisa juga dipasang di atas mobil seperti itu. Jadi
bisa juga digunakan di atas mobil atau di kendaraan lain seperti itu. Jadi ini memang dikhususkan untuk pemasangan antena VSAT di tempat atau di atas kendaraan yang tempatnya bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, maka untuk setiap tempat, kan karena kemiringannya berubah-ubah, maka diperlukan juga perhitungan setiap kali kita menempatkan antena VSAT di tempat yang baru seperti itu. Nah, jadi memang bisa juga digunakan di atas kendaraan seperti mobil atau kendaraan lain seperti itu. Jadi kalau misalnya mobilnya itu kan biasanya antena itu ngaruhin dari mobilnya itu Pak ya. Itu juga ngaruh sudut miringnya mobil itu. Nah, jadi memang di sini yang terbaca nanti adalah sudut kemiringan mobil seperti itu. Jadi kalau antena diletakkan di atas kendaraan, misalnya di atas mobil, maka berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, maka di antena yang dipasang ini nanti yang terukur itu adalah sudut kemiringan mobil. Nah, sudut kemiringan mobil dan juga sudut kemana kemiringan mobil itu arah azimutnya seperti itu. Nah, gitu. Terima kasih Pak. Ya. Tutupin deh. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah waktunya sudah. Iya. Silakan Pak Roy, moderator. Silakan ditutup Pak. Masih mute Pak. Jangan lupa foto Bu Ilvi. Oh iya. Iya. Roy, ambil foto peserta. Sepertinya Pak Royhan mic-nya bermasalah. Oke. Oh iya Bu. Tadi di gimana kita foto dulu ya Pak Wibi untuk. Oh iya, silakan. Boleh Pak. Agenda di kampus. Baik, saya yang foto ya Bapak-Bapak. Oh iya, silakan Bu Ilvi. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini untuk page yang pertama. Oke, lalu untuk page yang kedua, silakan 1, 2, 3. Oke. Lalu page yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, selesai. Silakan Pak Royhan. Terima kasih kepada Pak Wibi yang telah mengisi webinar ini dengan tema otomatisasi antena. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Wibi yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Semoga kita tidak terbatas webinar ya Pak Wibi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di acara lain, bisa langsung. Dan ini sangat menarik sekali tema ini karena jurusan di Akademi Telkom ini adalah teknik telekomunikasi Pak Wibi. Jadi banyak sekali mahasiswa kami yang mempelajari tentang frekuensi ya Pak. Ya. Nah, saya sebagai moderator, saya minta maaf apabila ada kesalahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Baik, terima kasih Pak Wibi. Ya, terima kasih Mas Wibi. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, Pak. Dan ketemu lagi Pak Wibi. Ya.